I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab 3 dan 4. Bab 3. Hak terkait. Pasal 20. Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi A. Hak moral pelaku pertunjukan. Pasal 21 merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak ekonominya telah dialihkan. B. Hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pasal 23 merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang secara eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan keuntungan suatu ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu. Contohnya, penyiaran atau komunikasi, fiksasi, perekaman suara dari pertunjukannya yang belum difiksasi. Melakukan perekaman akan tetapi tidak boleh dilakukan perekaman ulang oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pencipta. C. Hak ekonomi produser fonogram. Pasal 24 merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. D. Hak ekonomi lembaga penyiaran. Pasal 25 merupakan penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya penyiaran ulang siaran. Bab 4 Pencipta. Pasal 30. Karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya. Kepemilikan hak ekonomi beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka 25 tahun. Pasal 31. A. Disebut dalam ciptaan. B. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. C. Disebutkan dalam surat catatan ciptaan dan atau D. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Yang dianggap sebagai pencipta mulai dari pasal 31 sampai 37. 1. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian. 2. Orang yang menghimpun ciptaan dan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. 3. Ciptaan dirancang oleh seseorang, diwujudkan, serta dikerjakan oleh orang lain. 4. Instansi pemerintah yaitu ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta. 5. Ciptaan digunakan secara komersial. 6. Pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial. 7. Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. 8. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama yaitu, apakah hak ekonomi itu memiliki batas? Jawabannya, hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda, tergantung dari jenis ciptanya, sebagaimana diatur pada pasal 58 sampai 60 Undang-Undang Hak Cipta. 2. Adakah syarat pengecualian tidak berlakunya hak ekonomi penyiaran? Jawabannya, tidak ada. Penjelasannya, karena aturan tersebut sudah ada dalam perundang-undangan. 3. Sanksi apa yang akan didapatkan dalam pasal 23? Jawabannya,
Sanksinya yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena yang sempurna ketika aku dan kamu bersatu. Cuat! Wassalamualaikum warahmatullahi